Pernahkah kamu membayangkan jika boneka kesayanganmu bisa hidup di malam hari? Boneka yang biasanya kamu anggap lucu dan tak berbahaya, ternyata menyimpan sesuatu yang kelam, sesuatu yang menatapmu dari balik senyum kecilnya. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah cerita menyeramkan yang penuh misteri dan kengerian. Sebuah cerita tentang seorang gadis dan boneka yang tak seharusnya ada di dunia ini. Inilah kisah menyeramkan berjudul Boneka yang Hidup di Malam Hari. Duduklah dengan tenang, matikan lampu, dan bersiaplah karena setelah kamu mendengar cerita ini, mungkin kamu tidak akan pernah memandang boneka dengan cara yang sama lagi. Hujan deras turun malam itu. Petir menyambar di langit, membuat udara di luar terasa menegangkan. Lila, seorang gadis berusia 22 tahun, berjalan cepat di trotoar sambil menutupi kepala dengan jaketnya. Di tangannya ada sebuah kotak coklat tua, bungkus dari toko barang antik yang baru saja ia kunjungi sore tadi. Toko itu kecil, berada di ujung jalan, dan terlihat seperti sudah lama tidak ada yang mampir. Di depan pintunya tergantung papan tua bertuliskan barang antik dan koleksi langka. Lila sebenarnya tidak berniat membeli apapun. Ia hanya ingin numpang berteduh. Tapi sesuatu di dalam toko itu menarik perhatiannya. Di salah satu sudut, di atas rak kayu penuh debu, ia melihat sebuah boneka tua bergaun putih. Rambutnya panjang, sedikit kusut, dan matanya terbuat dari kaca yang tampak mengilap meski ruangan itu gelap. Entah kenapa, Lila merasa seperti boneka itu sedang menatapnya. Cantik ya, boneka itu, suara serak penjual toko terdengar dari balik meja kasir. Lelaki tua itu menatap Lila dengan pandangan aneh. Sudah lama sekali boneka itu di sini, lanjutnya. Tapi kalau kau ingin membelinya, aku harus peringatkan satu hal. Lila mengernyit penasaran. Apa? Tanyanya. Jangan pernah letakkan boneka itu di kamar tidurmu. Nada suara lelaki tua itu begitu serius hingga membuat bulu kuduk Lila berdiri. Namun Lila hanya tertawa kecil, menganggap itu cuma bagian dari trik penjual agar barangnya tampak misterius. Akhirnya ia membeli boneka itu hanya karena terlihat unik dan antik. Sesampainya di rumah, malam semakin larut. Hujan belum berhenti. Rumah Lila tidak terlalu besar. Hanya ada ruang tamu kecil, dapur, dan satu kamar tidur di lantai atas. Ia membuka kotak itu di ruang tamu. Boneka itu tampak lebih menakutkan dari yang ia lihat di toko. Gaunnya putih dengan renda tipis di ujung lengan, dan matanya seolah benar-benar menatap ke arah siapapun yang berdiri di depannya. Lucu juga, ya, gumam Lila sambil mengelap debu di wajah boneka itu. Ia kemudian menaruh boneka itu di atas lemari, dekat dengan jendela kamarnya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Lila mematikan lampu dan mencoba tidur. Namun suara hujan di luar membuatnya sulit terlelap. Dalam gelap, matanya sempat melirik ke arah lemari tempat boneka itu diletakkan. Siluetnya samar terlihat, masih duduk diam seperti sebelumnya. Ia memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, suara aneh terdengar. Tep, tep, tep. Seperti langkah kaki kecil di atas lantai kayu. Lila membuka mata perlahan. Hening. Ia berpikir mungkin itu suara ranting hujan yang jatuh. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tep, tep, tep. Dengan jantung berdebar, Lila bangkit dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Matanya langsung menatap ke arah lemari. Tapi, bonekanya sudah tidak ada di sana. Ia menatap sekeliling kamar dengan napas tersengal. Ah, mungkin jatuh, pikirnya berusaha menenangkan diri. Ia mencari ke bawah lemari, ke bawah ranjang, tidak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba terdengar suara sesuatu jatuh dari arah ruang tamu di bawah. Lila menelan ludah, perlahan berjalan menuruni tangga. Lampu ruang tamu masih menyala redup, dan di sana, di atas meja makan, boneka itu duduk tegak, menatap lurus ke arahnya dengan mata kaca yang mengilap. Air liur Lila terasa menelan susah. Ia melangkah mendekat, gemetar. Bagaimana boneka itu bisa ada di sini? Ia mengambil boneka itu dan membawanya kembali ke kamar.
Pasti tadi jatuh dan terguling ke bawah, ucapnya, mencoba mencari logika. Namun saat ia hendak menaruh boneka itu kembali di atas lemari, petir menyambar keras di luar. Cahaya kilat menerangi wajah boneka itu, dan Lila yakin, senyum boneka itu baru saja berubah. Malam itu terasa panjang dan menegangkan bagi Lila. Setelah kejadian aneh tadi, ia tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Boneka itu kini ia taruh kembali di atas lemari, tapi perasaan tidak tenang terus menghantuinya. Cahaya lampu kamar sudah ia matikan, hanya tersisa lampu tidur kecil di meja samping ranjang. Cahaya kekuningan itu menyorot sebagian wajah boneka, membuat bayangannya menari di dinding. Lila mencoba memalingkan wajah, tapi matanya terus saja ingin melihat boneka itu. "Sudahlah, cuma boneka," bisiknya pada diri sendiri, menarik selimut menutupi dada. Namun semakin ia berusaha tidur, semakin terasa hawa dingin menyelimuti kamar. Hujan di luar sudah berhenti, tapi suara tetes air masih terdengar menetes dari atap. Di tengah keheningan itu, Lila mendengar suara samar. Ceret, ceret, seperti bunyi benda yang diseret pelan di atas lantai kayu. Ia membuka mata, menoleh ke arah lemari dan darahnya seakan berhenti mengalir. Boneka itu kini tidak lagi di atas lemari. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap lurus ke arah tempat tidur. Lila langsung menyalakan lampu kamar dengan cepat. Matanya melebar ketakutan. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Ia tidak pernah memindahkan boneka itu ke sana. Tubuhnya gemetar. Ia mendekat perlahan, memeriksa boneka itu. Tidak ada yang aneh, kecuali satu hal, mulut boneka itu sedikit terbuka, membentuk seperti senyum kecil. Padahal sebelumnya bibirnya rapat. "Kenapa senyum begini?" ucap Lila sambil menatap boneka itu lebih dekat. Ia menutup mulut boneka itu dengan jari, tapi setelah ia melepaskannya, mulut itu perlahan kembali membentuk senyuman yang sama. Hawa kamar terasa semakin dingin. Lila merasa seolah ada yang mengawasinya. Ia memutuskan untuk memindahkan boneka itu keluar kamar. Kali ini ia letakkan di ruang tamu, tepat di atas meja. "Di sana saja, jauh dari aku," gumamnya dengan nada gugup. Setelah itu ia kembali ke kamar, memastikan pintu terkunci. Ia menatap jam, pukul 12.40 malam. Akhirnya ia mencoba tidur lagi. Namun baru beberapa menit terlelap, Lila terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. 3 kali, lembut tapi jelas. Lila menahan napas. Siapa yang mengetuk pintu di tengah malam? Ia tinggal sendirian. Ia tidak berani menjawab, tidak juga bergerak. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. "Siapa? Siapa di sana?" suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Sunyi. Perlahan, Lila berdiri, berjalan mendekati pintu. Ia menempelkan telinganya ke kayu pintu, mencoba mendengar sesuatu. Hening. Tidak ada apa-apa. Ia menarik napas, memutar gagang pintu dengan hati-hati. Ketika pintu terbuka tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya lorong gelap menuju tangga. Tapi, sesuatu membuat darah Lila kembali dingin. Di ujung tangga bawah, tepat di tengah lorong, boneka itu berdiri tegak, menatap ke arahnya. Padahal tadi boneka itu duduk di meja ruang tamu. Matanya mengilap terkena pantulan cahaya, dan senyumnya kini lebih lebar dari sebelumnya. Lila menjerit histeris dan langsung menutup pintu. Ia bersandar, gemetar hebat. Suara langkah kecil terdengar berlari di luar pintu kamar. Tep, 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 tep. Lalu berhenti tepat di depan pintu. Dan dari celah bawah pintu, Lila melihat bayangan kaki kecil dengan gaun putih panjang menutupi lantai. Tiba-tiba sesuatu mengetuk pintu dengan cepat. Tok, 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 tok. "Buka, aku ingin main." Suara kecil seorang anak terdengar pelan, seperti datang dari balik pintu. Lila menutup telinga, menjerit ketakutan. "Pergi, pergi dari sini." Lampu kamar berkedip 2 kali, lalu padam. Gelap total, dan dalam gelap itu, terdengar bisikan halus di dekat telinganya. "Jangan takut, aku cuma mau temani kamu tidur." Pagi itu, matahari sudah tinggi,
tapi suasana rumah Lila terasa suram. Wajahnya pucat, matanya sayu karena tidak tidur semalaman. Ia duduk di ruang tamu sambil memandangi boneka bergaun putih yang kini ia letakkan di meja. Boneka itu tampak tenang, tapi Lila tahu ada sesuatu yang tidak wajar padanya. Ia masih bisa mendengar gema suara semalam, suara ketukan di pintu, suara tawa kecil, dan bisikan di telinganya. Namun ketika ia bangun, semua terlihat normal. Tidak ada tanda-tanda boneka itu bergerak. Kenapa aku malah jadi takut sama benda mati, gumam Lila, mencoba menenangkan diri. Untuk memastikan pikirannya tetap waras, ia memutuskan menaruh boneka itu di ruang tamu saja, jauh dari kamarnya. Ia bahkan meletakkan segelas air di depannya, seolah menguji kalau air itu tumpah, berarti memang boneka itu bergerak sendiri. Hari berjalan lambat, malam datang lagi, dan Lila, dengan rasa lelah yang masih ada, mencoba tidur lebih awal. Ia mematikan lampu, membungkus tubuhnya dengan selimut, dan menutup mata rapat-rapat. Namun, seperti malam sebelumnya, ketenangan hanya berlangsung sebentar. Sekitar pukul 1 dini hari, suara ketukan pelan terdengar dari arah lemari di pojok kamar. Tok, tok, tok. Lila membuka mata perlahan. Matanya menatap ke arah lemari itu. Tidak ada gerakan. Ia menarik napas dalam-dalam. Cuma tikus, pikirnya. Tapi kemudian terdengar suara lain. Suara seperti anak kecil tertawa pelan. Hehehe, aku di sini. Lila langsung duduk di tempat tidur. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap lekat-lekat lemari itu, menunggu apakah suara itu terdengar lagi. Namun hening. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter kecil dari meja samping ranjang dan berjalan perlahan ke arah lemari. Setiap langkah terasa berat. Suara lantai kayu yang berderit menambah ketegangan. Ia memutar gagang lemari, membuka pintunya perlahan. Hanya pakaian-pakaian yang tergantung. Tidak ada apapun di dalam. Tapi saat ia ingin menutup lemari, udara di dalamnya terasa dingin seperti es. Lalu dari celah paling bawah, terdengar suara napas kecil cepat dan pendek. Hehehe, aku di sini. Senter di tangan Lila bergetar. Ia menunduk perlahan. Di bawah tumpukan pakaian, terdapat sesuatu berwarna putih, kain renda kecil seperti bagian dari gaun boneka. Tidak mungkin. Lila perlahan menggeser baju-bajunya. Dan di sana, boneka itu duduk diam, menatap langsung ke arah Lila dengan mata kaca yang mengilap. Padahal boneka itu ia tinggalkan di ruang tamu. Bagaimana kau bisa? Belum sempat Lila menyelesaikan kalimatnya, lampu kamar tiba-tiba mati. Senter di tangannya redup, lalu padam total. Gelap pekat menyelimuti ruangan. Dari dalam lemari, suara kecil terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Main sama aku. Lila berteriak ketakutan, menutup pintu lemari dan berlari ke arah pintu kamar. Tapi pintu terkunci dari dalam. Ia menarik gagangnya berulang kali, tidak bisa dibuka. Di belakangnya, terdengar suara pintu lemari berderit perlahan terbuka sendiri. Krek, diikuti langkah kecil berjalan ke arahnya. Tep, tep, tep. Lila menatap ke bawah, dan dari bawah pintu kamarnya, ia bisa melihat bayangan kecil bergaun putih lewat, berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar suara tertawa lirih di seluruh kamar. Kalau kamu tinggalkan aku lagi, aku marah. Seketika, lampu kamar menyala kembali dengan sendirinya. Lila menoleh ke belakang, lemari sudah terbuka lebar, tapi boneka itu hilang. Ia berlari ke tempat tidur, menarik selimut dan menangis ketakutan. Malam itu ia tidak berani memejamkan mata. Dan setiap kali ia mencoba tidur, ia bisa mendengar suara halus yang berbisik dari balik dinding. Aku akan selalu di sini, bersamamu. Pagi datang tanpa rasa lega. Mata Lila merah, wajahnya pucat, dan tubuhnya lemas karena semalaman tidak tidur. Ia menatap lemari dengan tatapan kosong, seolah takut benda itu akan bergerak kapan saja. Boneka itu masih belum ia temukan sejak hilang semalam. Namun anehnya, Lila merasa seperti dia masih ada di dalam rumah. Setiap langkah yang ia ambil terasa diawasi.
Setiap sudut ruangan seperti menyembunyikan tatapan yang tak terlihat. Akhirnya, Lila memutuskan untuk mencari boneka itu di seluruh rumah. Ia memeriksa dapur, ruang tamu, kamar mandi, bahkan loteng. Namun ketika ia membuka pintu kecil di bawah tangga, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di sana, di ruang gelap itu, boneka itu duduk dengan rapi di lantai. Matanya mengarah lurus ke arah Lila, dan di sampingnya ada segumpal rambut hitam panjang, seperti potongan rambut manusia. Lila mundur perlahan, menahan napas. "Sudah cukup," katanya dengan suara bergetar. Ia tidak mau lagi berpikir logis. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Malam harinya, setelah berdebat dengan pikirannya sendiri, Lila memutuskan untuk memasang kamera di kamarnya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat ia tidur. Ia menaruh boneka itu di atas lemari lagi tempat awal ia meletakkannya pertama kali. Kamera ia arahkan langsung ke arah lemari dan tempat tidurnya. Sebelum tidur, ia berkata pelan pada kamera, "Kalau memang kamu hidup, aku mau lihat." Lalu ia mematikan lampu dan mencoba tidur. Awalnya hening, tidak ada suara. Namun perlahan, suara hujan turun lagi di luar jendela, membuat suasana makin mencekam. Jam di meja menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Dalam gelap, sesuatu terdengar dari arah lemari. Krik, krik, seperti kayu yang bergeser pelan. Lila tidak bergerak, tapi matanya membuka sedikit, mengintip dari balik selimut. Dan ia melihatnya. Boneka itu bergerak, tangannya turun perlahan dari posisi duduk. Kepala kecilnya menoleh perlahan ke arah tempat tidur. Suara kain berderit terdengar jelas. Boneka itu kemudian turun dari lemari dengan gerakan kaku tapi pasti, menapak di lantai kamar. Tep, tep, tep. Lila ingin menjerit, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Seolah sesuatu menahan seluruh ototnya. Boneka itu berjalan pelan ke arah tempat tidurnya, berhenti tepat di sisi ranjang, lalu menatap wajah Lila dari dekat. Senyum di wajah boneka itu kini tampak lebih lebar. Lalu dengan suara kecil, ia berkata, "Aku sudah bilang, jangan tinggalin aku." Lila pingsan seketika. Keesokan paginya, Lila terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia yakin itu cuma mimpi sampai ia melihat boneka itu sudah berada di lantai, tepat di sebelah tempat tidurnya. Ia menatapnya lama, lalu menoleh ke meja. Kamera masih menyala, lampu indikatornya berkedip. Dengan tangan gemetar, Lila mengambil kamera itu dan memutar rekamannya. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya dirinya yang sedang tidur. Namun setelah beberapa menit, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di layar, boneka itu benar-benar bergerak. Ia melihat dengan jelas boneka itu turun dari lemari, berjalan pelan, menatap kamera, lalu seolah menyadari sedang direkam boneka itu menatap langsung ke lensa dan tersenyum. Setelah itu, boneka itu merayap naik ke sisi tempat tidur, mendekat ke wajah Lila yang sedang tidur. Namun bagian paling menakutkan bukan di situ. Beberapa detik sebelum video berakhir, boneka itu menutup kamera dengan tangannya sendiri, dan suara kecil terdengar. "Jangan lihat aku." Lila menjatuhkan kamera itu ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap boneka itu di lantai, kini posisi kepalanya menoleh ke arah kamera yang rusak. Dan di wajah boneka itu, muncul goresan samar, seperti senyum yang lebih lebar lagi. Setelah kejadian rekaman mengerikan itu, Lila tidak bisa lagi berpikir jernih. Ia duduk di lantai ruang tamu, tubuhnya gemetar hebat, menatap kamera yang sudah rusak. Suara tawa kecil yang terekam di video terus terngiang di telinganya. "Jangan lihat aku." Ia tidak bisa menahan diri. Ia harus tahu dari mana sebenarnya boneka itu berasal. Kenapa benda mati bisa bergerak? Dan kenapa seolah-olah boneka itu memiliki perasaan seperti manusia? Tanpa membuang waktu, pagi itu juga Lila kembali ke toko barang antik tempat ia membeli boneka itu. Begitu masuk, suasana toko terasa lebih gelap dari biasanya. Udara di dalam seperti lembab, dan aroma debu bercampur kayu tua memenuhi ruangan. Pemilik toko,
Lelaki tua yang tempo hari menjual boneka itu padanya, duduk di balik meja sambil menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya terlihat lesu, seolah tidak tidur selama berhari-hari. Begitu melihat Lila, lelaki itu tampak kaget. "Kau kembali," suaranya serak, nyaris berbisik. Lila langsung menatapnya tajam. "Aku harus tahu tentang boneka itu. Apa yang sebenarnya ada di dalamnya?" Nada suaranya menggigil di antara amarah dan ketakutan. Lelaki itu menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku sudah bilang padamu, jangan letakkan dia di kamar tidur. Tapi kau tidak dengar." Lila terdiam, matanya memanas, hampir menangis. "Apa maksudmu, siapa boneka itu sebenarnya?" Lelaki tua itu berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah lemari kaca di belakangnya. Ia mengeluarkan sebuah foto hitam putih tua. Foto itu sudah kusam, pinggirnya robek, tapi masih terlihat jelas seorang pria paruh baya sedang menggendong anak perempuan kecil bergaun putih, dan di tangan anak itu ada boneka yang sama dengan milik Lila. "Dia, siapa mereka?" tanya Lila pelan. Lelaki itu menatap foto itu dengan mata sayu. "Itu foto Tuan Wendra, pembuat boneka terkenal di tahun 70-an. Ia hidup bersama anak tunggalnya, Livia. Mereka sangat dekat, terlalu dekat, mungkin." Ia menelan ludah sebelum melanjutkan. "Suatu malam, rumah mereka terbakar. Tidak ada yang selamat, kecuali boneka itu. Api melahap segalanya, tapi boneka itu tetap utuh, tanpa sedikit pun terbakar." Lila merinding. "Dan setelah itu, setelah kebakaran, boneka itu ditemukan di reruntuhan rumah. Tapi orang-orang yang mencoba menyentuhnya, mulai mengalami hal-hal aneh. Ada yang mendengar suara anak kecil menangis di malam hari, ada yang melihat boneka itu berpindah tempat sendiri. Sampai akhirnya, seorang peneliti spiritual datang dan mengatakan sesuatu yang tak akan pernah aku lupakan." Lelaki itu menatap langsung ke mata Lila. Dia bilang, "Sebagian jiwa Livia masih terjebak di dalam boneka itu." Lila menutup mulutnya. "Mary, arwah anak kecil itu, hidup di dalam boneka?" "Ya," jawab lelaki itu pelan. "Ayahnya begitu mencintai anaknya, sampai ia mencoba menyegel jiwanya ke dalam boneka dengan ritual kuno. Tapi yang terperangkap bukan kasih sayang, melainkan kesedihan dan amarah." Suara angin kencang tiba-tiba berhembus lewat celah jendela toko, membuat lampu gantung bergoyang. Boneka kecil di rak terdekat jatuh ke lantai tanpa sebab, membuat keduanya terlonjak. Lelaki itu melanjutkan, "Boneka itu hanya tenang kalau dia merasa disayangi. Tapi jika pemiliknya mengabaikannya, dia akan marah. Dan saat dia marah, dia akan menunjukkan dirinya." Lila merasa bulu kuduknya berdiri. Ia teringat kata-kata boneka itu semalam. "Kalau kamu tinggalin aku lagi, aku marah." Dengan napas berat, ia bertanya, "Lalu, bagaimana cara menghentikannya?" Lelaki tua itu menatap keluar jendela, wajahnya muram. "Tidak ada yang tahu. Tapi jika benar dia sudah memilihmu sebagai teman barunya, satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah dengan mengembalikan boneka itu ke tempat asalnya." Lila menelan ludah. "Maksudmu, ke rumah yang terbakar itu?" Lelaki itu mengangguk pelan. "Ya, tapi hati-hati, rumah itu bukan tempat biasa lagi. Arwah di sana tidak suka diganggu." Lila menggenggam tangannya erat. Ia tahu, kalau ia tidak melakukan sesuatu, boneka itu tidak akan pernah berhenti. Ia pulang ke rumah dengan pikiran kacau. Tapi begitu sampai di depan pintu rumah, langkahnya berhenti. Boneka itu sudah menunggu di depan pintu. Duduk di lantai, bergaun putih, dengan senyum manis di wajahnya. Dan di tangan kecilnya, boneka itu memegang sehelai rambut hitam panjang, rambut milik Lila sendiri. "Kau mau pergi tanpaku?" Suara itu lembut, tapi dingin seperti es. Malam itu, rumah Lila terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan di ruang tamu, menambah suasana hening yang mencekam. Di meja makan, boneka itu kembali duduk rapi, kali ini dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Wajahnya seolah menyimpan sesuatu, rahasia gelap yang tak ingin diungkap.
Lila berjalan perlahan ke kamarnya, mencoba menenangkan diri. Ia berusaha berpikir logis, mungkin aku hanya stres, mungkin aku cuma halusinasi. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melewati ruang tamu. Di dinding, tepat di seberang tempat boneka itu duduk, tampak bayangan besar berbentuk anak kecil. Bayangan itu tidak bergerak sesuai sumber cahaya. Lampu di ruang tamu tidak bergoyang, tapi bayangan itu mulai menoleh perlahan ke arah Lila. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap ke arah boneka itu, bonekanya diam. Namun bayangannya di dinding bergerak, menunduk, lalu berjalan mendekat. Lila, suara itu pelan, namun jelas, seperti bisikan di telinganya. Lila menjerit kecil dan mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Ia memejamkan mata, tapi suara itu tetap terdengar, kini lebih dekat, lebih berat, seperti berasal dari dalam pikirannya. Aku nggak suka kalau kamu mau ninggalin aku. Lila memaksakan diri membuka mata. Dan di sana, di dinding, bayangan anak kecil itu kini memegang sesuatu di tangannya, gunting. Tangan Lila langsung gemetar. Ia menatap sekeliling, mencari sumber bayangan itu. Tidak ada siapa-siapa, tapi bayangan itu terus berjalan, langkah demi langkah, menuju dirinya. Lila menjerit dan berlari ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Ia menyalakan semua lampu, menaruh boneka itu di dalam lemari, lalu menumpukinya dengan selimut. Tangannya bergetar hebat, napasnya tersengal. Namun saat ia berbalik ke arah cermin di meja rias, bayangan anak kecil itu tampak di balik refleksi kaca, berdiri tepat di belakangnya. Kamu janji nggak bakal buang aku, kan? Cermin tiba-tiba bergetar, retak kecil muncul di permukaannya. Dari retakan itu, keluar darah merah pekat yang menetes perlahan ke meja. Lila menjerit sekencang-kencangnya, lalu berlari ke dapur sambil membawa senter. Ia berusaha berpikir cepat, harus keluar dari rumah. Tapi saat ia hendak membuka pintu depan, semua lampu di rumah mati total. Gelap, sunyi, hanya terdengar suara jam berdetak, dan langkah kaki kecil berlari pelan di lantai ruang tamu. Tep, tep, tep. Lila mengangkat senter, mengarahkannya ke suara itu. Sinar terang menembus gelap, dan di ujung ruangan, di dinding, ia melihat sesuatu. Bayangan anak kecil itu kini menari. Tangannya bergerak pelan, tubuhnya berputar, seperti sedang bermain. Tapi setiap kali ia menari, bayangannya semakin lama semakin besar, seolah tumbuh menelan seluruh ruangan. Tiba-tiba, boneka itu muncul di bawah bayangan. Matanya bersinar merah samar, dan dari mulutnya terdengar suara kecil, bukan suara tawa kali ini, melainkan isakan. Aku sendirian. Kamu janji mau temani aku selamanya. Lila bergetar, air mata mulai menetes. Ia sadar, boneka itu bukan hanya arwah anak kecil yang kesepian. Ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Sesuatu yang lapar, haus akan rasa takut manusia. Suara itu berubah menjadi berat dan serak, bukan lagi suara anak kecil. Kalau kamu pergi, aku akan ikut. Dimanapun kamu sembunyi, aku akan temukan. Bayangan besar di dinding tiba-tiba terlepas, melesat ke arah Lila, membuat senter di tangannya jatuh dan padam. Dalam kegelapan, ia hanya bisa mendengar napas kecil dan tawa lembut boneka itu. Sekarang giliranmu, jadi temanku, selamanya. Lila pingsan di tempat. Pagi harinya, ia terbangun di ruang tamu. Semua lampu sudah menyala. Ia berpikir mungkin semua itu cuma mimpi. Tapi begitu ia menoleh ke dinding, darahnya langsung membeku. Di sana, di permukaan cat putih, tertulis dengan tangan kecil dan tinta hitam. Jangan tinggalkan aku lagi. Dan di bawah tulisan itu, ada bayangan dua anak kecil berdiri berpegangan tangan. Padahal, di ruangan itu hanya ada satu orang Lila. Malam itu, Lila memutuskan ia harus pergi dari rumah itu. Boneka itu bukan sekadar mainan berhantu, tapi sesuatu yang jauh lebih jahat, sesuatu yang menolak dilepaskan. Udara malam terasa berat, jam di ruang tamu menunjukkan pukul 2.47 dini hari.
Ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas, mematikan semua lampu, dan memegang kunci mobil erat-erat. Namun sebelum melangkah keluar, langkahnya terhenti. Dari ruang tamu terdengar suara kursi bergeser pelan. Suara kayu berderit disusul tawa kecil yang ia kenal, tawa boneka itu. "Kamu mau pergi, Lila?" Lila menelan ludah, tubuhnya mulai berkeringat dingin. Ia menoleh perlahan, dan di sana, boneka itu duduk di kursi ruang tamu, menatapnya lurus dengan mata kaca yang kini tidak lagi kosong. Mata itu seperti hidup berair, basah, berisi kesedihan. Namun di balik itu, ada sesuatu yang bersembunyi, amarah. Lila menatapnya sambil mundur pelan. "Maaf, aku cuma butuh waktu sendiri," katanya dengan suara bergetar. Boneka itu tidak menjawab, namun seluruh ruangan tiba-tiba bergetar pelan. Lampu gantung di atas meja bergoyang, jendela bergetar, dan udara berubah dingin seketika. Lila tahu, arwah boneka itu tidak ingin dia pergi. "Kamu janji nggak ninggalin aku?" Suara itu bukan lagi suara dari boneka, melainkan dari arah atap rumah. Lila mendongak, suara langkah kecil terdengar berlari di atas plafon, cepat, berulang-ulang. Lalu, duk, sesuatu jatuh dari atas langit-langit, sebuah bola mata kaca. Benda itu menggelinding ke kakinya. Lila menjerit, menjatuhkan tas, lalu berlari ke pintu depan. Tapi ketika ia memutar kenop pintu, pintu itu terkunci dari dalam. Ia mencoba menarik, mendorong, menendang, tetap tidak bisa. Suara tawa kecil terdengar lagi, kali ini di dekat telinganya. "Rumah ini nggak mau kamu pergi." Tiba-tiba, semua lampu rumah menyala sendiri. Bukan cahaya putih, tapi merah temaram seperti dari lilin. Bayangan boneka itu muncul di dinding, namun bentuknya kini bukan anak kecil lagi. Tubuhnya memanjang, wajahnya mengerikan, seperti campuran antara anak kecil dan sosok wanita dewasa yang membusuk. Bayangan itu bergerak, merayap di dinding, mendekati Lila yang kini memeluk lutut di lantai. Lila menutup matanya, menangis ketakutan. "Aku minta maaf, aku gak mau ninggalin kamu, tolong jangan sakiti aku." Bayangan itu berhenti sejenak, suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar suara napas pelan di belakangnya. "Kalau kamu benar sayang aku, temani aku di rumah ini selamanya." Tiba-tiba, tangan kecil yang dingin menyentuh bahunya. Lila menjerit dan berlari ke arah dapur. Ia membuka jendela belakang dan berusaha memanjat keluar. Namun saat ia melangkah ke halaman, udara berubah kabur, gelap seperti kabut hitam menutupi seluruh pandangannya. Ia melihat sekeliling, bukan halaman belakang. Ia justru berdiri di ruang tamu lagi. Jantungnya nyaris berhenti. Ia mencoba membuka pintu lain, dapur, kamar mandi, gudang, tapi semua pintu yang ia buka selalu berujung di ruang tamu yang sama. Rumah itu telah berubah menjadi lingkaran waktu. Sebuah perangkap, dan boneka itu berdiri di tengah ruangan, menatapnya dengan senyum lebar. "Sekarang kamu nggak bisa kemana-mana." Tiba-tiba, seluruh perabot rumah bergeser sendiri. Kursi berputar, meja bergeser, piring-piring beterbangan. Boneka itu tertawa keras, suaranya bergema di setiap sudut rumah, berubah dari suara anak kecil menjadi suara wanita dewasa. "Ini rumahku, sekarang juga rumahmu." Dinding mulai retak, dari dalamnya muncul tangan-tangan kecil yang menjulur keluar, dingin, kurus, hitam, mencoba meraih Lila. Ia menjerit, berlari menuju tangga ke lantai atas, tapi suara langkah kaki kecil terus mengikutinya. Tep, 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 tep. Begitu sampai di kamar, ia menutup pintu dan menguncinya, lalu jatuh terduduk di lantai sambil terisak. Air matanya menetes, napasnya tersengal. Ia memandangi jendela, tapi yang terlihat di balik kaca bukan halaman atau langit malam. Yang terlihat hanyalah wajah boneka itu. Wajah besar, menempel di jendela dari luar, dengan mata menyala merah menyala. Mulutnya bergerak perlahan. "Kamu sudah jadi bagianku sekarang." Semua lampu padam. Suara terakhir yang terdengar hanyalah bisikan anak kecil lembut dari kejauhan. "Tidurlah manis, jangan menangis. Aku di sini, selamanya di sisimu."
Lila menutup telinganya, berteriak sekencang-kencangnya. Dan rumah itu kembali hening. Lila duduk di lantai kamarnya, wajahnya pucat, mata sembab karena tangis. Suara nyanyian boneka itu masih bergema di kepalanya, meski sekarang rumah kembali tenang. Namun ketenangan itu bukan kenyamanan melainkan jebakan. Ia tahu, kalau hanya berdiam diri, rumah itu akan menelannya hidup-hidup. Ia harus melakukan sesuatu. Ia ingat kata-kata lelaki tua di toko barang antik. Kalau dia sudah memilihmu, satu-satunya cara adalah mengembalikannya ke tempat asalnya. Tapi bagaimana caranya kalau rumah ini saja menolak membiarkannya keluar? Dengan tangan gemetar, Lila membuka laptopnya dan mencari informasi tentang pembuat boneka Tuan Wendra dan juga tentang ritual penyegelan jiwa yang disebut lelaki tua itu. Pencarian itu membawanya ke sebuah artikel kuno di forum misteri. Tulisan di sana sudah usang, tapi ada satu kalimat yang membuat darahnya berdesir. Ritual ikatan abadi hanya bisa diputus dengan darah keturunan yang tidak bersalah. Atau api yang sama yang dulu memakan tubuh sang pembuatnya. Lila membaca kalimat itu berulang kali. Ia tahu, api yang dulu membakar rumah Wendra adalah satu-satunya harapan. Tapi ia juga menemukan satu catatan tambahan di bawahnya. Jika ritual dilakukan tanpa restu roh, yang keluar bukan hanya arwah anak, tapi juga roh lain yang selama ini terikat bersamanya. Lila menggigit bibirnya. Tidak ada pilihan lain. Ia mengambil lilin, garam, dan pisau kecil dari dapur. Kemudian, dengan gemetar, ia menggambar lingkaran garam di tengah ruang tamu dan menaruh boneka itu di tengahnya. Cahaya lilin bergetar lembut, bayangan boneka menari di dinding. Lila berlutut di depan lingkaran, membacakan mantra dari teks kuno yang ia temukan. Wahai jiwa yang terkurung, kembalilah pada asalmu. Aku bebaskan kau dari dunia ini. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Lilin padam, satu persatu, meninggalkan hanya kegelapan. Dan di tengah lingkaran itu, boneka mulai bergerak pelan, kepalanya menoleh ke kiri, lalu ke kanan, kemudian mengangkat pandangan ke arah Lila. Kenapa kamu mau pergi? Aku kan cuma mau teman. Suara itu pelan, tapi menggema di seluruh rumah. Lila berusaha tetap fokus. Ia menggenggam pisau, lalu dengan berani melukai ujung jarinya, meneteskan darah ke lingkaran garam. Dengan darahku, aku putuskan ikatanmu, teriaknya. Namun begitu darah menetes di lantai, lingkaran garam meledak sendiri, dan api kecil muncul di sekeliling boneka. Api itu tidak membakar lantai tapi membentuk simbol aneh di udara. Lila menatap dengan ngeri. Tidak, ini bukan yang aku maksud. Api itu berputar cepat, lalu berubah menjadi asap hitam pekat yang menembus atap. Dari dalam asap itu muncul suara tangisan banyak anak. Bukan satu, tapi puluhan. Tangisan mereka berubah menjadi jeritan menyakitkan yang mengguncang seluruh rumah. Kau membukanya. Kau bebaskan kami. Lila terjatuh ke belakang, menjerit. Boneka di tengah lingkaran kini mulai retak. Dari retakan itu keluar tangan-tangan kecil berwarna hitam, seperti bayangan hidup. Mereka menarik keluar sesuatu dari dalam boneka, sesosok bayangan tinggi, kurus, berambut panjang, dan bermata kosong. Wajahnya mirip seorang wanita dewasa, tapi tubuhnya bergetar tidak wajar. Ia menatap Lila dengan tatapan kelaparan. Terima kasih, sudah membuka pintuku. Lila berusaha merangkak menjauh, tapi bayangan-bayangan kecil menahan kakinya. Ia menendang, berteriak, namun percuma. Sosok wanita itu mendekat perlahan, suara tulangnya bergerak seperti ranting kering. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di lantai. Selama ini aku terkunci dalam tubuh boneka itu, bersama anak kecil yang manis. Tapi kau telah membebaskanku. Lila memutar otak secepat kilat. Ia ingat satu kalimat terakhir dari teks yang dibacanya. Api yang sama dapat memutus segalanya. Dengan cepat, ia meraih botol alkohol dari dapur dan menyiram lingkaran itu, lalu menyalakan korek. Api langsung menyambar, membakar asap hitam dan boneka di tengahnya. Teriakan menggema keras, seperti ratusan suara menjerit bersamaan.
Udara di rumah bergetar, lampu pecah satu persatu. Lila menutup telinga dan berlari keluar, kali ini pintu depan terbuka sendiri. Begitu keluar, ia terjatuh di halaman. Rumah itu kini dilalap api merah menyala, tapi api itu aneh, tidak menghanguskan kayu, melainkan menyala dari dalam bangunan, seperti membakar roh-roh yang terperangkap di sana. Dari jendela lantai 2, Lila melihat sesuatu. Boneka itu berdiri di balik kaca, memandanginya, tersenyum dan kali ini menangis. "Terima kasih, Lila." Lalu rumah itu runtuh perlahan ke dalam kegelapan. Api padam dengan sendirinya, meninggalkan hanya puing hitam dan keheningan. Lila pingsan di tempat. Pagi menjelang, petugas pemadam dan polisi datang, menemukan Lila tak sadarkan diri di halaman. Tidak ada jejak kebakaran, rumah itu tetap utuh, seolah tidak pernah terjadi apapun. Namun di tangan Lila, mereka menemukan boneka kecil hangus sebagian, dengan satu mata hilang. Dan di punggung boneka itu tertulis dengan darah, "Aku kembali saat malam tiba." Sudah 3 hari berlalu sejak malam itu. Rumah Lila kini kosong, tanpa boneka, tanpa suara tawa, tanpa bayangan. Ia tinggal sementara di rumah sahabatnya, Rani, seseorang yang ia percayai sepenuhnya. Rani tidak tahu seluruh kejadian yang menimpa Lila, hanya mendengar bahwa rumahnya terbakar karena korsleting. Namun setiap malam, Lila tidak bisa tidur. Ia selalu terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuh, napas tersengal, dan suara anak kecil selalu terdengar di telinganya. "Aku di sini, Lila, jangan lupakan aku." Awalnya ia mengira itu cuma mimpi buruk, tapi pagi hari berikutnya, Rani menemukan bekas kaki kecil berdebu di lantai kamarnya. Bekas itu menuju ke arah tempat tidur Lila, lalu menghilang begitu saja. Malam berikutnya, Lila kembali bermimpi. Ia berada di ruangan kosong berwarna abu-abu, tanpa pintu dan tanpa jendela. Di tengah ruangan itu ada kursi kayu, dan di atasnya, boneka yang dulu ia bakar. Namun kali ini, boneka itu utuh, tampak baru, bergaun putih bersih, dan tersenyum lembut. "Lila, aku udah bebas, tapi kamu belum." Lila memundurkan langkah, berusaha lari. Namun setiap kali ia berbalik, ruangan itu berputar, dan ia selalu kembali ke titik semula. Boneka itu berdiri dari kursinya, matanya kini hitam legam, mulutnya perlahan terbuka. "Sekarang gantian kamu yang tinggal di sini." Tiba-tiba, dinding ruangan itu meleleh seperti lilin, dan dari celah-celahnya muncul tangan-tangan kecil yang menarik tubuh Lila. Ia menjerit, namun suaranya tak terdengar. Boneka itu mendekat, menatapnya dari jarak dekat. "Aku sudah menunggumu." Lila terbangun mendadak, terengah-engah. Jam di kamar menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia menatap sekeliling kamar Rani. Aman. Ia memegang lehernya, dan merasa dingin di kulitnya. Saat melihat ke cermin di meja rias, darahnya langsung membeku. Ada bekas tangan kecil kehitaman di lehernya. Ia berlari ke kamar Rani, menyalakan lampu. "Rani, bangun. Tolong aku." Rani yang setengah sadar terkejut melihat Lila menangis ketakutan. Namun saat Rani memegang pundaknya, ia juga menatap ke arah lantai dan melihat sesuatu. Bekas kaki kecil berdebu kembali muncul, berjalan sendiri dari arah jendela menuju kamar Lila. Tapi kali ini, bekas itu basah seperti kaki anak kecil yang baru saja keluar dari air. Mereka berdua menatap jendela dengan ngeri. Angin malam bertiup pelan, tirai bergerak, dan di balik tirai, tampak bayangan anak kecil berdiri memandang mereka. Rani berteriak, menyalakan semua lampu, tapi bayangan itu tidak menghilang. Ia justru bergerak ke arah mereka perlahan, langkahnya pelan tapi pasti. Rani segera membaca doa, tapi tiba-tiba lampu padam. Ruangan gelap total. Suara tawa kecil terdengar lembut, tapi menggema seperti datang dari segala arah. "Kalian gak bisa sembunyi dari aku." Lila berusaha menyalakan ponselnya untuk memberi cahaya, dan tepat saat layar ponsel menyala, ia melihat boneka itu duduk di lantai, di antara mereka berdua. Matanya bersinar samar,
dan senyumnya kali ini bukan lembut, melainkan penuh dendam. Kau membakarku, Lila, tapi aku masih hidup. Rani menjerit, melemparkan boneka itu ke dinding, tapi boneka itu menghilang di udara. Yang tertinggal hanyalah suara tangisan lirih dari arah jendela. Aku cuma mau teman. Lalu semua pintu di rumah terkunci dengan sendirinya. Piring di dapur pecah satu persatu, suara langkah kaki kecil berlarian di lantai. Rani memeluk Lila erat, keduanya gemetar ketakutan. Tiba-tiba televisi menyala sendiri, menampilkan gambar rumah tua yang terbakar, rumah Tuan Wendra. Dari layar itu muncul suara wanita serak. Kamu pikir bisa kabur dari warisan darah ini? Lila terpaku. Warisan, darah, gumamnya. Suara itu melanjutkan, kini lebih pelan namun menusuk. Kamu bukan korban, Lila, kamu bagian dari kami. Gambar di layar menunjukkan foto lama seorang anak perempuan kecil berdiri di sebelah pembuat boneka, Tuan Wendra. Anak kecil itu, wajahnya sama persis dengan Lila. Lila menjerit histeris. Rani berusaha mematikan televisi tapi tak bisa. Suara di layar berubah menjadi tawa boneka yang mengerikan. Selamat datang pulang, Lila. Tiba-tiba boneka itu muncul lagi kini di atas tempat tidur, dalam posisi duduk, menatap mereka dengan mata membara. Senyumnya perlahan melebar hingga pipinya robek. Sekarang kamu ingat siapa kamu? Sebenarnya, Lila tak sanggup menahan diri lagi. Ia pingsan, dan dunia di sekitarnya berubah menjadi hitam pekat. Ketika ia membuka mata, ia tidak berada di rumah Rani lagi. Ia kembali berada di ruang tamu rumah lamanya. Tapi semuanya berwarna abu-abu, dan dari setiap sisi ruangan, terdengar suara anak kecil berbisik. Selamat datang kembali di rumah kita, Lila. Dan di tengah ruangan, boneka itu berdiri kini setinggi manusia, tersenyum dengan wajah menyerupai dirinya sendiri. Sudah 3 hari Lila tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, mata merah, dan tangan gemetar. Di depan matanya, boneka itu tergeletak di meja, terbakar sebagian, tapi masih utuh. Kepalanya miring, matanya yang satu hangus, tapi senyumnya tetap terlihat. Senyum itu seolah mengejek. Api semalam tidak cukup untuk menghancurkannya. Rumahnya hancur sebagian, tapi boneka itu masih ada. Setiap malam, ia mendengar bisikan dari kamar. Lila, kamu janji nggak bakal ninggalin aku. Bisikan itu kini terdengar bahkan siang hari. Terkadang muncul dari balik lemari, kadang dari bawah tempat tidur. Dan yang paling menakutkan, Lila mulai melihat bayangan kecil berlari di ujung matanya setiap kali ia berkedip. Ia tahu malam ini harus berakhir. Entah bagaimana caranya, ia harus menyingkirkan boneka itu untuk selamanya. Malam pun tiba. Lila membawa boneka itu ke gudang tua di belakang rumah. Tempat itu sudah lama tidak dipakai. Dindingnya lembab, lantainya dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Ia menyiapkan lilin, garam, dan air doa yang ia dapat dari seorang ustaz di kampung sebelah. Kalau memang arwahnya masih terikat di benda ini, aku akan bebaskan, ucap Lila pelan. Ia menggambar lingkaran dengan garam, menaruh boneka di tengahnya, lalu menyalakan lilin di sekelilingnya. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Sangat dingin. Cahaya lilin bergoyang, dan angin berdesir dari arah yang tidak jelas. Lalu, suara kecil itu terdengar lagi. Kamu mau pergi, Lila? Padahal kita teman. Lila menahan napas, menggenggam botol air doa dengan erat. Pergilah, kau bukan temanku. Kau cuma roh jahat yang menipu, teriaknya. Tiba-tiba, boneka itu menatapnya. Mata yang tersisa berputar pelan, lalu mulutnya terbuka lebar, jauh melebihi ukuran wajar sebuah boneka. Dari dalamnya keluar suara tangisan anak kecil yang melengking tinggi, bercampur tawa menyeramkan. Boneka itu merangkak keluar dari lingkaran garam. Lilin padam satu persatu. Lila mundur, terjatuh, tapi ia tak menyerah. Ia membuka botol air doa dan menyiramkan semuanya ke boneka itu sambil berdoa keras-keras. Boneka itu menjerit, tubuhnya menggeliat, lalu mulai terbakar dari dalam. Api biru menyala di seluruh tubuhnya, membuat udara bergetar panas.
Suara jeritan itu berubah menjadi tangisan lirih, lalu hening. Yang tersisa hanya abu hitam dan bau menyengat yang aneh. Lila terisak, tubuhnya lemas, tapi hatinya lega. Ia tahu semuanya telah berakhir. Atau, begitulah yang ia pikirkan. Beberapa hari kemudian, Lila mencoba hidup normal kembali. Ia pindah rumah, meninggalkan semua barang lamanya. Namun suatu malam, saat ia sedang membereskan kamar barunya, ia menemukan sesuatu di bawah ranjang. Sebuah kotak kayu kecil. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah potongan kecil kain boneka, dengan tulisan kecil di atasnya. "Aku selalu menemukanmu, Lila." Lila menjatuhkan kotak itu, tubuhnya membeku. Lampu kamar tiba-tiba berkedip 2 kali. Dan dari arah lemari, terdengar tawa kecil. Hihihihihi. Boneka itu telah lenyap, tapi bisikan lembutnya masih terus terdengar di telinga Lila. Tidak ada yang tahu kemana arwah itu pergi. Tapi satu hal yang pasti, beberapa kutukan tidak bisa dihancurkan, hanya bisa berpindah tempat. Jadi, kalau kamu memiliki boneka di rumahmu, coba perhatikan, malam ini sebelum tidur, apakah posisinya masih sama seperti sebelumnya? Karena mungkin, malam ini, dia juga sedang memandangmu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena masih banyak kisah menyeramkan yang menunggumu di malam berikutnya. Selamat malam, dan semoga kamu bisa tidur dengan tenang.